Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk belajar hari ini. Terima kasih. Senang sekali ketemu lagi dengan Bapak Ibu. Setelah kemarin di offline di Banyumas, kita bisa ketemu lagi online. Kemarin juga ada webinar School Branding. Mudah-mudahan bisa membantu juga. Responnya ngechat saya, terima kasih, materinya bagus dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa membantu gitu Bapak Ibu. Hari ini ada satu lagi materi yang saya bawa jauh-jauh dari Jakarta ilmunya. Saya ambil pelatihannya dari 2016 Bapak Ibu. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah ketemu dengan banyak wajah, ketemu dengan banyak karakter orang tua yang berbeda dengan karakter anak yang selama ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya, ketemu dengan banyak karakter manusia. Nah, hari ini kita akan pelajari satu metode yang cukup efektif untuk bisa membaca karakter seseorang, kemudian kita jadi tahu karakternya bagaimana dan mentreatmentnya seperti apa, seperti itu. Salawat wassalam, marilah selalu kita aturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tauladani sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, saya share screen dulu. Ya, ini ya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sampun nggih? Ya, Baik, perkenalan lagi Bapak Ibu. Saya Training Consulting ini adalah sebuah lembaga pelatihan yang fokusnya untuk membantu pertama sekolah, kedua adalah SDM di dalam sekolah tersebut, baik itu guru, siswa-siswi ya, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah kami bantunya adalah terkait dengan mengupgrade environment yang ada di sekolah, misalnya contoh kayak brandingnya, websitenya, landing page-nya, Instagramnya, TikToknya kayak gitu. Nah, kita fokus untuk membenahi itu atau membantu ya untuk upgrade sekolah terkait dengan hal tersebut. Kalau untuk SDM, kita bantu untuk sisi komunikasinya. Kita ada pelatihan public speaking, kita ada pelatihan parenting juga, kita ada pelatihan persiapan karir untuk anak SMA dan SMK, nulis kurikulum vitae, wawancara kerja dan lain sebagainya. Karena memang kita ada beberapa mentor, salah satunya saya fokus di SDM. Saya cukup punya pengalaman cukup lama di bidang SDM. Nah, salah satunya saya ketemu namanya Steven ini, Bu. Ketika saya di SDM, saya kan ketemu banyak tes potensi nih, ada MBTI, ada DISC, ada apa namanya? Ada kemudian psikotes yang lain gitu ya. Kemudian saya juga mempelajari ya, bukan memakai tapi mempelajari kenapa sih banyak orang yang kemudian suka dengan horoskop ya, misalnya Sagittarius, Leo dan sebagainya. Kemudian saya juga mempelajari kenapa orang sampai hari ini masih percaya dengan weton ya, berarti kan ada sesuatu. Nah, ketika saya coba pelajari, ternyata ada sisi-sisi kepribadian-kepribadian yang bisa diungkap dari macam-macam sudut pandang inilah. Kegelisahan ini sudah saya dapatkan sejak saya kuliah S1 di semester 8, Bu. Saya semester 8 tuh bingung mau ngapain ya, karena saya habis itu lulus dan bingung mau ngapain, kita pasti di posisi yang sama. Kemudian di 2016 saya lulus, 2016 akhir saya ditawarin untuk ikut tes. Nah, salah satunya Steven ini. Nah, tes Steven ini kemudian merubah 180 derajat di hidup saya. Nah, nanti saya akan cerita kenapanya dan saya akan cerita karakter saya apa di Steven ini. Baik, itu aja perkenalan dari saya Training Consulting, ini partner-partner kami Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan saya ngetes banyak juga di kantor-kantor Bapak Ibu. Jadi lebih banyaknya saya sebenarnya di sana. Ya, lebih banyaknya saya di apa namanya? Di lembaga. Nah, ini salah satu dokumentasi saya. Ini Bapak Ibu nanti kalau tes Steven tuh pasti dapat sertifikat kayak gini Bapak Ibu, baik bentuknya digital maupun
cetak. Nah, kayak gini. Nah, ini ada satu cerita menarik ya. Ini saya cerita sedikit pengalaman saya di Steven, kemudian ketemu dengan banyak orang di sini. Jadi ini di salah satu kampus di Kediri, Bapak Ibu. Salah satu kampus di Kediri. Saya dulu ngetes sekitar 40 orang, Bapak Ibu. Jadi 40 orang, pemimpinnya atau pimpinannya punya kegelisahan seperti ini. Kegelisahannya gini, Mas, kok di kantorku ini kekeluargaannya tinggi tapi produktivitasnya rendah gitu. Kemudian nggak langsung saya tawarkan tes pada saat itu karena background saya juga HR. Saya akan memberikan beberapa konsepan dulu. Salah satunya adalah kalau Bapak mau, kita coba cek kepribadian mereka satu persatu. Nah, kemudian diteslah Steven kurang lebih 40 orang. Kemudian baru saya assessment. Ternyata di dalam satu kantor ini buat juga masukan buat kantor jenengan juga nggih di sekolah. Ternyata dalam satu lingkup kantor ini ada satu karakter yang mendominasi, Bapak Ibu. Nama karakternya adalah feeling. Feeling ini karakternya perasa, kekeluargaan, suka ngobrol, suka rasan-rasan ya. Gampang tersentuh orangnya, gampang nangis ya kan. Dan lain sebagainya itu ya. Jadi 70% karyawannya karakternya feeling. Which is gak ada masalah dengan hal tersebut sebenarnya. Cuman kalau diajak lari, diajak sprint nih perusahaan ini agak lambat. Kenapa? Karena pertimbangan mereka di dalam bekerja adalah perasaan. Agak repot nih. Jadi untuk keluar dari zona nyaman, takut nggak nyaman, ya, takut nggak nyaman, takut nanti gimana sehingga setengah hati di dalam semangat untuk upgrade, ya, semangat untuk upgrade. Dari situ saya kemudian berikan assessment, saya wawancara satu persatu, saya kemudian treatment, saya kasih pelatihan lagi. Kalau memang bisa ngikutin, akan tetap dipertahankan kontrak baru. Kalau tidak, maka mohon maaf untuk dilepas. Alhamdulillah sampai hari ini kampusnya masih ada dan malah makin besar. Saya cukup bersyukur sekali kampus itu masih terus berproses. Nama kampusnya adalah Ganesha Husada dan Polymersia. Nah, ini kampus ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang masih berproses makin bagus kampusnya. Ini kegiatan saya Bapak Ibu, seperti juga di Banyumas, saya sharing terkait parenting. Saya juga dipercaya menjadi salah satu pembicara ataupun juga memberikan pelatihan kepada guru-guru PAUD di Sukoharjo ini ya. Kalau guru-guru PAUD, guru TK nggak bisa terlalu serius ya. Kita memang harus bahagia terus pokoknya. Harus bahagia terus, tidak boleh sepaneng ya. Ini kalau ini kegiatan saya tes Steven. Jadi tes Steven itu bisa dimanapun Bapak Ibu. Kita pakai teknologi biometrik ya. Jadi kita tinggal bawa laptop, nanti scan sidik jarinya, habis itu diproses kurang lebih 10 menit, habis itu hasilnya keluar. Kalau zaman dulu kayak begini dianggapnya apa bisa dan sebagainya. Sekarang teknologi makin maju, informasi makin terbuka. Orang tua makin sadar bahwa ternyata bisa ya gitu. Hari ini yang sudah tes Steven di seluruh Indonesia hampir 800.000 orang Bu. Jadi ini tes cukup viral dan dipercaya oleh banyak orang tua. Ini trainer kami baik dari sisi pengusaha, legalitas, public speaking, MC wedding dan sebagainya, kita semua ada. Baik, kita akan sharing satu ilmu namanya fitrah parenting kalau saya sebutnya ya, karena kita akan parenting berdasarkan dengan fitrah manusia gitu ya. Yang selama ini mungkin kita salah arah, salah langkah. Kita jadi kurang bisa untuk memahami anak dengan akurat. Nah, hari ini mudah-mudahan bisa dapat insight gitu. Hari ini saya sharing kepada Bapak Ibu bukan sebagai untuk menggurui, bukan, tapi kita sharing karena saya belajar lebih dulu aja gitu ya. Saya belajar lebih dulu tentang ilmu ini, mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak Ibu bisa memperdalam
ilmu ini seperti itu. Nah, kita mulai dari slide 1 Bapak Ibu. Kita mengajar sebagai guru itu sudah berapa lama nih? Ya, sudah berapa lama kita sekarang? Ada yang sudah 5 tahun, ya, ada 10 tahun, ada kemudian 20 tahun, ya. Semakin lama kita ngajar, biasanya kita semakin sadar satu hal. Ya, apa itu yang kita sadari? Yang pertama adalah setiap anak itu berbeda karakter dan cara pendekatannya. Itu dulu yang pertama. Karakternya beda, pendekatannya beda. Kemudian kita makin sadar bahwa tidak ada metode yang berhasil untuk semua anak. Ya. Misalnya kita mau pakai metode ini, pasti ada beberapa anak yang cocok, ada beberapa anak yang tidak cocok. Kalau kita pakai metode B, ada beberapa yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya. Akhirnya si anak harus mau nggak mau menyesuaikan dengan apa yang metode yang kita pakai. Nah, masalahnya adalah tidak semua anak mampu untuk mengikuti hal tersebut. Itu untuk di sekolah, gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus sadar ini fakta yang cukup pahit gitu ya, fakta yang cukup mencengangkan juga. Saya keliling se-Jawa Tengah dan Yogyakarta di beberapa kabupaten gitu ya. Permasalahannya sama Bapak Ibu. Sebagai guru bisa ngajar di sekolah dengan baik gitu. Prestasi anak beberapa ada yang bagus di kelasnya sebagai wali murid. Tapi begitu pulang ke rumah, mendidik anak sendiri itu kadang lebih melelahkan daripada ngedidik anak orang lain. Ya, ini setuju apa enggak ini Bapak Ibu ya? Kalau setuju bisa kasih like-nya ini di kolom chat ya. Kita mendidik anak orang lain tuh lebih lebih enak daripada ngedidik anak sendiri. Bu Sri Astuti setuju gak Bu? Bu Enda sedang menyimak, G, siap Bu. Nih, Bu Sunatun juga sama. Nah, mendidik anak sendiri, anaknya 1, 2 gitu ya, 3 gitu. Tapi dibandingkan didik 30 orang, 20 orang kok lebih gampang yang 30 orang daripada yang 3 orang ya gitu. Kemudian mulai ngerasa kayak gini, kita di titik mulai ngerasa seperti ini. Kenapa ya adik tidak seperti kakaknya? Atau kakak nggak seperti adiknya? Kenapa ya? Kenapa tidak seperti anaknya Bu A itu? Kok anakku kok beda gitu ya? Kenapa teman-temanmu bisa kok kamu enggak? Gitu. Kenapa nggak bisa seperti yang lain? Mulai seperti itu. Mulai ada kegelisahan seperti kok susah banget ya yang di Dewi karepe piye. Nah pada akhirnya kita masuk di tahap pembiaran sebagai orang tua. Pembiaran tuh gimana? Yang penting nggak ngelanggar hukum, nggak penting nggak ngelanggar agama, wis sekarepmu. Nah itulah yang akhirnya membuat anak kehilangan jati dirinya di masa remaja. Pada akhirnya ngefek kemana aja Bu? Ngefeknya ke salah pilih jurusan, salah pergaulan, sampai nanti dewasa salah milih pasangan. Nah itu banyak efeknya Bu. Dan kita harus benahi itu di rumah. Yang sudah punya putra-putri usia 20, 25 tahun juga masih bisa ya. Bahkan Teh Steven ini pun orang tua usia 45, 50 tahun pengen tahu aku sih sebenarnya piye toh Mas gitu. Aku kok sama anakku kok komunikasinya kok nggak bisa lancar gitu. Kok aku pengennya gini, anakku nomponya begini, itu sebenarnya kenapa? Nah, kita harus tahu karakter kita dulu, baru kita bisa memahami karakter orang lain. Ini kegelisahan kita nih Bapak Ibu. Biasanya kita sudah coba berbagai cara parenting ya. Sudah ikut seminar parenting berkali-kali, sudah baca buku. Biasanya nih yang di PAUD pasti ada beberapa kali ya. Sebulan sekali, entah 2 bulan sekali pasti mendatangkan mentor parenting atau untuk mengupgrade orang tua, pengetahuan orang tua terkait parenting. Kemudian sudah baca buku parenting, udah browsing di TikTok, browsing di YouTube, nonton YouTube, pelatihan guru. Tapi kok nggak ketemu jawabannya. Ya, harus gimana ini ya gitu. Nah, yang paling penting harus kita sadari adalah bagaimana jika masalahnya itu bukan di metodenya.
Tapi metodenya yang nggak cocok sama anaknya. Nah ini coba dipahami dulu kata-katanya. Yang salah bukan metodenya, metodenya bagus, tapi nggak cocok sama anaknya aja. Biar lebih gampang kayak gini. Analoginya adalah anak pertama sakit flu, anak kedua sakit asam lambung, anak ketiga sakit gatal-gatal. Semua diberi obat yang sama. Bukan obatnya yang jelek, tapi memang sakitnya berbeda, maka obatnya juga harus beda. Semua ilmu parenting bagus Bapak Ibu. Betul. Benar, bagus. Semua mentor-mentor parenting ngasih ilmu bagus benar. Cuman kan kita harus tahu anak kita ini karakternya apa. Misalnya kalau sakit, sakitnya apa. Baru kita cocokin, oh parenting yang cocok ini gitu. Nah selama ini kita nggak pengen atau kurang bisa mendiagnosa anak kita karakternya apa. Sehingga ngasih obatnya jadi keliru nih. Atau nggak cocok atau nggak pas gitu loh. Ngasih obatnya A padahal anaknya sakitnya B gitu misalnya. Nah ini yang hari ini kita akan bahas untuk terkait dengan parenting ini. Nah Anda apa yang harus deteksi orang tua untuk mendeteksi anaknya itu dalam tanda kutip sakit apa atau dalam tanda kutip karakternya apa. Nah Bu Siti ini kecoret kayaknya ya Bu, ngapunten nih. Nah saya hapus G. Nah, ada dua yang perlu dideteksi Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah nature. Yang kedua nurture. Nature ini isinya apa? Faktor bawaan, fitrah, atau genetik. Nih, namanya nature. Yang ada di dalam diri anak, bawaannya apa? Kemudian yang kedua adalah nurture, atau faktor lingkungannya. Biar gampang gini Bapak Ibu. Kita kan rata-rata muslim ya. Di dalam Islam itu Allah tidak mungkin menciptakan kita sembarangan, itu nggak mungkin. Allah pasti menciptakan kita ada tujuannya. Allah menciptakan kita pasti dengan satu maksud tertentu. Berarti kalau Allah sudah menciptakan kita dengan maksud dan tujuan tertentu, berarti sejak lahir kita sudah dikasih bekal sama Allah, nggak mungkin kosongan. Nah bekal itu isinya apa kalau manusia? Pertama fitrahnya apa? Misal dia punya karakter bawaan apa? A, B, C, D, E misalnya gitu. Kemudian punya bakat apa? Gitu. Punya kecenderungan potensi kemana? Itu namanya nature. Kalau mau bukti, Allah udah ngasih kita karakter bawaan, kita kasih bukti Bapak Ibu. Usia 2 tahun, anak sudah mulai punya kecenderungan tertentu. Coba yang punya putra-putri dulu masih di usia 2 tahun, punya kecenderungan tertentu. Nggak pernah kita ajarin Bapak Ibu. Tiba-tiba dia punya kecondongan tertentu ke arah mana gitu. Nggak pernah kita ajarin untuk misal contoh ada anak yang karakternya perasa atau feeling misalnya. Sedari kecil, usia 2 tahun, dia suka menceritakan kejadian yang berhubungan dengan seseorang. Bukan kejadian berhubungan dengan tempat, tapi dengan seseorang. Misal contoh, dia tiba-tiba ngomong begini, Bu, tadi si itu begini loh, tadi si itu begini, tadi dia nakalin dia. Ini padahal nggak ada hubungan sama anak jenengan, tapi dia bisa menceritakan sosok, menceritakan tentang orang lain. Kemudian ada anak yang tipenya pemikir atau thinking. Anak thinking ini ketika dia usia 2 tahun, dia sudah berpikir kritis, menanyakan sesuatu yang bahkan kita nggak kepikiran kok dia bisa nanya itu. Dari mana nih usia 2 tahun? Apakah dari googling, usia 2 tahun googling, ChatGPT ya? Atau dari mana ini? Nah, usia 2 tahun. Kalau dia karakternya sensing, sensoriknya dominan, kalau di Stephen ada namanya sensing, sensorik dominan ini, sedari kecil udah aktivitas fisiknya lebih dominan daripada anak-anak yang lain. Nah, dari mana nih usia 2 tahun udah mulai kelihatan? Nah, itulah yang disebut dengan nature. Yang jadi problem adalah kita kadang susah membaca nature. Yang biasanya kita baca adalah nurture atau faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan lebih gampang dibaca, Bapak Ibu. Kelihatan depan mata. Biar lebih gampang memahaminya kayak gini. Nature itu ibaratnya bibit, Bapak Ibu. Nurture itu adalah lahan dan cara tanam.
Kita nggak bisa milih bibitnya Bapak Ibu. Dari sononya udah dikasih sama Allah, nih anakmu karakternya namanya mangga, namanya padi, namanya mawar. Kita nggak bisa milih nih Bapak Ibu. Nggak bisa milih. Udah dari sononya begitu, kita diamanahi. Yang namanya diamanahi, kita nggak bisa milih dan nggak bisa nolak. Ibarat Pak Presiden ngamanain kita nih tolong jaga ini. Apa kita mau nolak nggak bisa Pak gitu. Apalagi Tuhan yang ngasih kita amanah. Nature ini adalah bibit, ya. Dia sudah tercetak di situ bibit mangga, bibit padi, bibit mawar. Yang jadi problem di kita adalah kita nggak tahu anak kita itu mangga, padi, atau mawar. Sehingga yang terjadi rata-rata begini Bapak Ibu yang sering saya temui. Anaknya mangga, ibunya karakternya padi. Yang terjadi adalah ibunya pengen si anak mangga ini jadi padi juga gitu. Udah mulai relate gak nih Bapak Ibu? Kamu harus jadi padi gitu. Kamu tuh padi, kamu harus jadi padi gitu. Atau sebaliknya, orang tuanya mangga, anaknya mawar. Ngelihat anaknya, ada yang salah nih. Kan aku mangga, kamu harusnya jadi mangga juga. Anaknya ngomong, aku mawar. Aku mawar Pak, aku pengen dibeginikan, beginikan, beginikan. Enggak, kamu harus begini, kata mangga. Ya udah mulai relate nih. Wah, suaranya yang lain. Siapa ya? Suara lain ya? Mohon maaf ini, tolong di mute dulu ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Siap Bu Diana, Bu Admini, siap Adi. Nah ini nature dan nurture. Nah yang paling gampang dibaca apa? Nurture. Apa itu nurture? Ya, lahan dan cara tanam. Kita sebagai orang tua sudah punya namanya nurture ini karena kita sudah dewasa. Ya, kita pengen ditanam anak kita, udah lahan terbaikmu ini. Cara nanamnya begini. Cara menjaga tanamannya begini nih misalnya kayak gitu. Cuman masalahnya adalah kalau lahan dan bibitnya cocok, kebetulannya cocok, dia akan tumbuh dengan baik. Masalahnya adalah kalau bibitnya nggak cocok dengan lahan tanam dan cara tanamnya, maka si bibit ini tidak akan berkembang dengan baik. Makanya jangan heran kalau kita menerapkan parenting yang sama di lahan yang sama, kok hasilnya beda ya, padahal caraku sama dengan cara tetangga mendidik anaknya. Nah, kok caraku kok beda, kok caraku udah sama nih sama cara mendidik mentor yang sana. Yang salah di mana berarti? Yang salah adalah kita belum memahami nature-nya. Itu. Kalau mangga ya tanahnya disesuaikan dengan tumbuh kembang mangga, cara mendidiknya, cara merawatnya, cara untuk menumbuhkan tanamannya disesuaikan dengan cara tumbuh terbaiknya mangga. Begitu juga dengan padi, begitu juga dengan mawar gitu. Jadi parenting Bapak Ibu tidak salah sebenarnya, oke-oke saja. Cuman yang jadi problem adalah ngedidiknya sudah oke, tapi yang dididik ini beda karakter gitu loh, nggak cocok, bukan nggak bagus, tapi nggak cocok aja gitu. Karena setiap anak ibaratnya nature bibit ini dia sudah punya cara tumbuh kembang dan SOP sendiri, gitu. Nah kita lanjut ge, sampai sini paham gak Bapak Ibu? Coba ketik paham gitu. Biar saya kerasa nggak sendirian gitu. Di kolom chat ketik paham gitu. Paham. Oke, sampai sini paham gak? Saya yakin Bapak Ibu kalau parenting udah menguasai sekali. Yang jadi permasalahan adalah sekarang adalah bukan di nurture-nya Bapak Ibu. Nurture-nya Bapak Ibu menguasai. Yang belum adalah di nature ini Bapak Ibu. Nah kita akan berbicara tentang nature-nya gitu.
Siap, terima kasih. Kita lanjut, Ge. Nah, makanya kalau kita hanya fokuskan nurture-nya, kita hanya akan mengganti lingkungannya, Bapak Ibu. Makanya sering saya temui begini. Kalau fokus ke lingkungan saja, biasanya ganti sekolah, ganti bimbel, ganti guru, ganti lesnya, ganti metodenya, ganti aturannya. Akhirnya buang biaya, buang waktu, padahal bukan itu masalahnya. Betapa banyak kita bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang terus gitu loh. Ngabisin duit jutaan rupiah, yang jelas waktu Bapak Ibu. Waktu itu yang paling nggak bisa balik tuh waktu. Uang bisa dicari lagi, Pak. Waktunya itu loh. Waktunya yang nggak bisa balik lagi Bapak Ibu. Gitu. Nah maka dari itu, sebelum memutuskan anakku cocoknya sekolah apa, anakku cocoknya jurusan kuliahnya apa, itu harus kita pahami nature-nya dulu atau bibitnya dulu. Gitu. Karena salah jurusan tuh biayanya mahal Bapak Ibu. Salah jurusan itu sekarang kalau masuk kuliah ada belasan juta, puluhan juta uang uang ininya. Uang masuknya belum UKT-nya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Apalagi kalau kita sudah punya anak dari kecil, ini lebih lebih luar biasa lagi. Kalau dari kecil udah tahu bibitnya apa, udah kita tumbuhkan sesuai dengan bibit ini gitu, itu insya Allah jauh lebih powerful gitu. Makanya momentum itu gak boleh kelewat Bapak Ibu. Kalau kita sudah momentumnya ini dapat, udah gas aja gitu. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke materi inti, langkah pertama bukan ngubah anaknya, bukan, tapi mengenali anak. Karena sesuatu yang tidak kita pahami akan sulit kita arahkan. Dan sesuatu yang tidak kita kenali akan sulit kita kembangkan. Itu prinsipnya ada dua itu tuh. Sesuatu yang tidak kita pahami akan sulit kita arahkan. Sesuatu yang tidak kita kenali akan sulit kita kembangkan. Itulah kenapa kita repot nih untuk mendidik anak. Ini kesannya kok kayak berat banget ya, karena tadi kita fokus ke nurture-nya, menyiapkan lahannya tanpa tahu kita mau nanam bibit apa. Nah, itu repotnya di situ. Makanya kayak berat banget itu. Kayak pusing banget itu, padahal kita sudah punya kesibukan yang lain ya. Di sekolah udah ribet dan sebagainya, pulang ke rumah masih ada PR lagi. Nah, aku pengen Bapak Ibu di rumah itu clear gitu ya, sehingga nanti di sekolah juga lebih perform lagi. Terus bagaimana cara kita memahaminya anak ini? Yaitu dengan memahami otaknya. Nah, kenapa otak ini penting dipahami? Karena otak ini sumber eh, bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu ya, atau merespon sesuatu. Jadi lebih gampangnya kenapa memahami nature anak, kita pahami dari otaknya. Karena cara kerja otak itu akan mempengaruhi pola pikir anak. Pola pikir anak akan mempengaruhi keputusan dia dalam hidup. Keputusan dalam hidup akan mempengaruhi actionnya, tindakannya. Tindakan dalam hidup yang berulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan finalnya jadi nasibnya. Gitu. Contoh, ada anak yang tipenya perasa, orang tuanya pemikir Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Anaknya dipaksa menjadi anak yang pemikir padahal dia nature-nya adalah perasa. Makanya banyak anak yang tersiksa Bapak Ibu. Serumah tapi hanya formalitas saja. Ketika masuk kamar udah punya kapling masing-masing Bapak Ibu. Saya nemui kayak begini banyak sekali. Gak deket sama orang tuanya pengen, mas kok anakku cedak karo aku ya mas, piye ya mas ini ya mas, aku bingung dan sebagainya. Ketika tak gali, biasanya saya wawancara dulu tuh orang tuanya ya. Sebelum tes saya wawancara dulu, ibu gimana sehari-hari ngedidik anak bla 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 gitu kan. Baru ketahuan tuh, iya saya tuh karakternya begini, keras kepada anak saya perasa. Ada satu kasus di Sragen, nanti saya akan cerita ya. Kita terakhir nanti akan studi kasus ya, studi kasus. Di Sragen ada anak yang sebenarnya karakternya perasa, tapi ibunya seorang yang logis banget ya, tipenya thinking. Bapaknya juga thinking kebetulan. Dua-duanya thinking, punya anak feeling. Biasa dirasakan nggak Bu? Betapa anaknya itu tersiksa setiap hari.
Mau curhat dikit dibilang sama ibunya, kamu laki-laki tidak boleh seperti itu. Kamu perempuan tidak boleh seperti ini. Langsung dikasih solusi, Bu. Padahal dia lagi mau cerita tentang pembuliannya di sekolah. Di sekolah dibully, Pak. Tapi begitu mau cerita, ibunya bilang, kamu laki-laki harus kuat, lawan. Gitu. Ini mau cerita dulu nih. Belum sampai selesai cerita, langsung dipotong. Anaknya, karena digitukan, setiap hari anaknya jadi pendiam, Pak. Jadi sebenarnya orang tua punya andil di dalam permasalahan mental anak. Ada orang tua yang seperti itu, tapi tanpa sadar. Karena kita otomatis, Bu. Otak ini otomatis. Kalau Anda pemikir, thinking, ngerespon anak langsung pakai pikiran Anda. Tes, gitu. Anak juga ngerespon otomatis. Aku pengen didengar, tapi aku tidak punya tempat untuk aku bercerita. Apa yang terjadi? Dia kabur ke tempat yang lain, cerita sama orang lain. Nah, kalau orang lainnya baik, kalau ternyata jahatin dia gimana? 2 kali dia dapat bulian di rumah, bulian di lingkungan lagi, anaknya jadi depresi. Nah, kita tanpa sadar nih, Bu. Memang otomatis nih otak nih. Jadi kalau hari ini kita bisa pelajari sistem kerja otak, kita jadi ngerti harus bagaimana dengan anak. Gitu. Nah, itulah kenapa Stephen ini hadir di tengah-tengah kita. Jadi Stephen ini produk asli Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa dari cendekiawan-cendekiawan Muslim. Nanti saya cerita foundernya siapa. Yang jelas Stephen ini adalah konsep pengembangan diri. Jadi ini sebuah tes pengembangan diri untuk memetakan kecerdasan manusia berdasarkan sistem operasi otak yang dominan. Dari situ kita jadi tahu pola pikirnya, pola geraknya, dari cara dia merespon. Dari situ baru bisa ditarik tuh cara ngomong sama dia yang paling masuk gimana, cara belajar yang paling efektif untuk masuk ke otaknya bagaimana, cara nanti sampai ditarik, oh karakter begini, sikap begini, kepribadian begini, cocoknya passionnya ambil ini, kemudian jurusan kuliahnya ke sini, karirnya ke sini. Kalau dia disesuaikan sama jalur potensinya, karena ini dari Allah jalurnya, insya Allah jauh lebih perform, Bu. Karena bakat tuh Allah yang kasih, udah cikal bakal rezeki itu. Bukan berarti nggak bisa dapat rezeki dari tempat lain. Tapi kalau kita sesuai potensi kita kan jadi pakai hati nih kerjanya. Ketika udah pakai hati kerjanya, hasilnya jadi maksimal, ketemu dengan peluang-peluang dan networking, performnya bagus, jadi yang terbaik. Gitu konsepnya, Bapak Ibu. Stephen ini ditemukan oleh Dr. Farid Poniman PhD, S3 Ilmu Psikologi dari Universitas Kebangsaan Malaysia di tahun 99, Bapak Ibu. Jadi sudah sangat lama sekali Stephen ini. Kemudian yang hari ini tes sudah 768 ribuan dan terus update, Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia per bulannya bisa tes sekitar 15.000 orang atau minimal di angka 7.000 ya, 7.000 sampai dengan 8.000 orang. Gitu setiap bulannya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanya risetnya dari mana, silakan dibaca di bagian paling bawah. Yang ngecek produk Stephen ini adalah 3 profesor ini. Pertama Profesor Muhammad Zinuddin, Profesor Muhammad Suhaimi bin Muhammad, sama Prof. Wan Syahrazad. Ini semua orang Malaysia. Kalau Pak Farid sendiri orang Bekasi, Bapak Ibu, orang Indonesia. Kemudian dikumpulkanlah 60.403 orang berproses untuk pembuktian keakurasian. Ini banyak sekali, Bu, 60.403 orang yang menyatakan cocok lebih dari 95%. Jadi akurasinya, validitasnya tinggi. Kalau nanti reliabilitas, perlu nggak tes untuk kedua kalinya? Jawabannya tidak, sekali seumur hidup, Bapak Ibu. Jadi 352 sampel dilakukan tes berulang selama 1 bulan. Yang berubah hasilnya cuma 3 orang karena sidik jarinya rusak ya. Karena kita pakai biometrik, jadi nggak pakai tes tulis. Nanti tesnya gimana, Pak? Apakah jawab soal wawancara? Nggak, langsung scan sidik jari selesai. 5-10 menit hasilnya keluar, langsung dibacakan, Bapak Ibu. Namanya biometrik. Tes biometrik ini sudah kemudian di ACC lah, divalid untuk beberapa
cendekiawan, salah satunya almarhum Prof. Sutarjo Wiramiharja, ini guru besar Emeritus Fakultas Psikologi Unpad, bahwa orang dengan gen tertentu akan menunjukkan sidik jari tertentu, maka sifat dasarnya akan sesuai dengan sidik jarinya. Kemudian Dr. Chen Yimu, PhD, penelitian menunjukkan bahwa pola sidik jari dapat mencerminkan dominasi fungsi otak tertentu, yang kemudian digunakan untuk memahami potensi bawaan seseorang dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Terus Bapak Ibu keingetkan, kok ada tes sidik jari yang lain? Nah, tes sidik jari di Indonesia itu ada 11 Bapak Ibu. Dan semuanya berbeda-beda. Stephen diakui oleh banyak orang yang paling tesnya akurasinya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah simple, mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan memiliki jumlah orang yang tes di atas yang lain. Itu hampir 800.000 orang seperti itu Bapak Ibu. Dan ini sudah diamini oleh salah satunya Kak Seto. Ini kemarin sudah videonya sudah saya share ya di panggung, jadi kita skip aja. Nah, kita belajari tentang karakter orang nih Bapak Ibu melalui Stephen ini. Jadi sebenarnya Stephen itu membaca otak di bagian mana sih? Yang pertama belahan otak, dua lapisan otak Bapak Ibu. Lapisan otak, kita belah ini otaknya, ada lapisan otak nih Bapak Ibu. Tuh. Ada yang tebel di dalam, ada yang tebelnya di luar Bapak Ibu. Ini mempengaruhi karakter kita. Ternyata mempengaruhi karakter kita. Jadi kalau tebelnya di dalam Bapak Ibu disebut dengan introvert Bapak Ibu. Baik. Ibu nanti silahkan dimasukkan kalau ada tiba-tiba muncul pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat, nanti di sesi diskusi kita akan coba untuk jawab ya. Lapisan otak kalau dia tebel di dalam itu disebutnya dengan karakter introvert Bapak Ibu. Kalau tebel di luar disebut dengan extrovert. Kita coba untuk belajari introvert extrovert versi Stephen. Silakan dicocokkan ke jenengan sendiri Bapak Ibu sebelum nanti ke anak. Yang pertama, kalau dia tebel di dalam, lapisan otaknya disebut dengan introvert. Introvert ini karakter orangnya atos Bapak Ibu, keras. Keras. Karena sumber stimulan dia dari dalam keluar. Makanya kalau sudah punya keyakinan, susah digoyahkan meskipun kita tahu keyakinannya salah. Tuh, introvert. Yang kedua, falsafah hidupnya adalah diancam. Jadi dia lebih suka ditantang, di-challenge daripada diiming-imingi. Lebih tergerak kalau ditakut-takuti Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh nih, ada anak jenengan introvert. Bukan dengan begini, "Dek, nanti kalau juara kelas saya kasih uang." Suka, nggak greget tapi. Tapi kalau dirubah kayak gini, "Dek, kalau nanti nggak dapat juara kelas 1 sampai 3, karena mama sudah kasih fasilitas banyak ke kamu, akan mamah kurangi fasilitasnya bagian ini. Bagi orang introvert itu sebuah tantangan. Bagi seorang ekstrovert itu sebuah hal yang membuat dia tersiksa. Nah, itu cara pandangnya berbeda, Bu. Makanya anak introvert lebih cenderung mandiri. Coba cek jenengan. Kalau jenengan introvert, jenengan nggak usah nunggu disuruh. Langsung punya inisiasi mengerjakan sesuatu. Permasalahannya adalah anak introvert suka nabrak-nabrak Bapak Ibu. Jadi dia belajar dari pengalaman dia nabrak. Naik sepeda jatuh, ya kan? Masuk gorong-gorong, ya kan? Bangkit lagi, ketawa lagi, giginya hilang satu. Besoknya sepedaan lagi deh. Kayak orang introvert. Kayak gitu. Kalau Anda introvert, coba absen dulu. Siapa yang introvert ini? Coba absen saya gitu. Kalau ekstrovert gimana? Kalau ekstrovert tadi tebel di luar Bapak Ibu. Jadi sumber stimulannya dari luar ke dalam. Makanya orang ekstrovert itu lebih gampang dipengaruhi. Lebih gampang terwarnai gitu.
Jadi lebih gampang terwarnai Bapak Ibu. Jadi ya lebih gampang terwarnai dari luar. Orang ekstrovert itu menggerakkan dia dengan cara diiming-imingi Bapak Ibu. Dikasih motivasi. Kalau Anda orang ekstrovert, Anda cepat ngedrop semangatnya. Makanya nonton video-video motivasi, lagu-lagu motivasi itu penting bagi Anda. Gitu. Suasana lingkungan itu lebih penting daripada yang lainnya. Itu bagi ekstrovert. Cara mengembangkan dia adalah dengan difasilitasi, Bapak, diarahkan satu persatu. Terus cara komunikasinya orang dua ini bagaimana? Kalau anak Anda introvert, cara memaksimalkan potensinya adalah dengan metode coaching. Ditanya. Karena anak introvert itu sudah inisiatif belajar sendiri. Jadi kalau Anda ngasih terlalu banyak doktrin dan motivasi, dia langsung bilang begini, halah ibu ngopo sih gitu. Tapi kalau anak ekstrovert, ini metode memaksimalkan potensinya adalah dengan konseling atau konsultasi. Itu caranya. Ini baru kita tahap ini ya Bapak Ibu. Silakan jenengan absen, jenengan apa? Nah, nanti ya Bu, kita silakan tulis di situ. Jenengan apa Bu Sri Astuti ekstrovert. Yang lain, ayo Bapak Ibu, jenengan karakternya apa? Karakternya apa? Yuk. Bu Sri Astuti ekstrovert nih, yang lain apa nih? Ya saya sambil ngopi. Ini kok kameranya kok gini ya. Betul, Bu Diana, betul sekali. Bu Diana ekstrovert ya. Bu Nur Laili ekstrovert. Yang ambivert gimana nih coach? Ambivert itu kalau di Steven itu sebenarnya kalau di Steven ya itu cenderung nanti ada karakter namanya insting Bu. Bu Cahya. Nanti kita bahas habis ini. Bu Imawati ekstrovert. Ekstrovert ya. Bu Siti ekstrovert ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang karakter orang nih Bapak Ibu. Tadi kan sudah nih lapisan otak, sekarang belahan otak. Jadi otak kita itu terbagi menjadi 5 belahan. Ada kanan, ada kiri kaki. Kanan itu kalau bagian atas disebutnya neokortex Bapak Ibu. Bagian bawah disebutnya limbik, bagian tengah disebut midbrain. 5 belahan otak ini bekerja bersamaan Bapak Ibu. Jadi cepat sekali untuk berpikir. Cuman menjadi pertanyaan kita adalah kalau semua 5 belahan otak ini sama aktifnya, kenapa ada orang dengan karakter-karakter yang berbeda? Ternyata jawabannya ini Bapak Ibu. Setiap belahan otak itu punya fungsinya masing-masing. Limbik kiri ini fungsinya adalah memori dan kinestetik. Memori dan kinestetik. Kemudian bagian neokortex kiri, kalau Bapak Ibu pegang tangan kiri terus agak bagian depan sini, di kepala bagian depan, itu fungsinya adalah untuk logika dan analisa. Kemudian di bagian kanan, kalau jenengan pegang bagian kanan ini seperti video saya ini, adalah bagian otak kreatif untuk imajinasi bagian sini. Kalau di limbik kanan, itu adalah fungsi untuk perasaan. Otak tengah fungsinya untuk apa? Naluri. Ya, naluri dan keserbabisaan. Jadi naluri itu bagaimana? Naluri itu begini, Bapak Ibu punya firasat tertentu. Bapak Ibu mau berbisnis ngelihatnya, wah ini kayaknya bisa nih. Nah, itu naluri. Gitu. Ah, ini jodohku nih. Ah, itu naluri itu. Nah, kemampuan naluri gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau semua kita punya, kenapa karakter orang berbeda? Tadi jawabannya adalah hanya ada satu belahan otak yang dominan paling menonjol. Ciri-cirinya menonjol adalah Bapak Ibu memang literally menonjol Bapak Ibu. Terpakai dari sononya udah karunia Allah, udah dikasih seperti itu. Hanya ada satu yang jadi ketua kelasnya Bapak Ibu. Ada yang dominan di sini, biasanya cenderung jendol di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan pegang sendiri jendolnya bagian mana ya. Coba dicocokin tuh Bapak Ibu ya.
Kalau dia jendol di bagian sini termasuk ataupun lebih dominan terpakai, bukan dipakai, terpakai bagian sini disebut dengan sensing. Kalau sudah ditambah dengan lapisan otak tadi, berarti jadi dua karakter Bapak Ibu. Ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Kalau di bagian sini disebutnya thinking Bapak Ibu. Ada thinking introvert, thinking extrovert kalau dominan bagian sini. Kalau dominan bagian sini namanya intuiting. Ada intuiting introvert, ada intuiting extrovert. Bagian kanan ada feeling, feeling introvert, feeling extrovert. Terus kok di tengah cuma ada satu Pak? Karena otak tengah dominannya tidak punya lapisan otak. Atau tadi yang disebut kalau ambivert gimana? Cenderungnya di bagian dominan otak tengah sini. Tapi kita tidak bisa menjudge diri kita. Banyak sekali yang menjudge, oh aku kayaknya feeling, aku kayaknya thinking. Setelah dicek, ternyata dia sensing. Banyak yang kayak gitu, Bu. Banyak sekali. Bayangkan kalau selama ini Bapak Ibu ngerasanya feeling dan mengamini, saya feeling, saya harus begini, saya harus. Ternyata salah. Kalau Bapak Ibu nggak apa-apa harus kebacot tua ya, berarti gitu ya. Tapi kalau anak dilabelin begitu, kira-kira bagaimana nasibnya? Nah, maka Steven ini adalah alat untuk memvalidasi kita benar apa enggak. Kalau benar sesuai tebakan kita ya alhamdulillah, kalaupun tebakan kita salah, kita jadi lebih terarah Bapak Ibu. Gitu pola pikir mikir tentang tes Steven ini. Jadi daripada salah seumur hidup, ya mending dites kayak gitu intinya. Jadi validitasnya lebih terjaga, lebih akurat daripada kita tebak-tebak ternyata salah. Terus suatu saat anak ini kan dewasa nih, usia 25 tahun, 26 tahun, punya keuangan sendiri, pengen tes. Dulu ibuku ikut webinar nih Pak, 10 tahun yang lalu. Ya, ketemu sama tim saya nih misalnya. Saya udah tua juga kan, tim saya ketemu. Pak, katanya pernah ketemu sama Bapak nih, orang tuanya. Oh, gimana? Dulu dicap anak saya tuh dicap feeling Pak. Setelah tes saya intuiting ternyata gitu. Nah, apa yang terjadi itu kira-kira? Berarti selama 10 tahun salah jalan ini. Bayangin nggak bisa balik lagi tuh. Nah, gitu. Nah, kita bahas nih. Ternyata belahan otak itu, kenapa insting itu karakternya serba bisa? Karena belahan otaknya begini Bapak Ibu. Lihat. Ini adalah kurang lebihnya, makanya di sini ada kurang lebih Bapak Ibu. Otak kanan kirinya balance Bapak Ibu. Jadi belahan sini balance 50, 50. Makanya orang insting cenderung gampang menyesuaikan dengan lingkungannya. Baru kenal 5 menit berasa udah kenal setahun. Nah itu orang insting biasanya kayak gitu. Wataknya bagaimana? Santai, ringan, ya, nggak mau ribet, gampang beradaptasi. Dia yang suka mendamaikan, nggak memihak salah satu gitu ya. Dia sukanya berada di tengah-tengah, pendamai gitu ya. Kelebihannya apa? Serba bisa, ya. Mau apa aja dikerjain lah gitu. Punya firasat yang sering kali tepat ya. Firasatnya kuat banget nih orang insting ya. Karena dominannya otak tengah. Jadi nggak ada yang namanya goib-goib Bapak Ibu. Wah ini karena kamu paranormal nih. Indra ke-7, Indra Brookman dan sebagainya. Ternyata memang kemampuan otak kita Bapak Ibu. Kalau dominannya di tengah, otak tengah, dia punya kemampuan spiritual tinggi. Firasatnya sering benar. Nebak orang sering tepat. Nah, itu insting. Dan orangnya bisa diandalkan di banyak posisi. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Plin-plan. Susah memilih karena saking banyaknya di kepala dia opsi. Karena tadi ya, balance. Pengen ke sini, pengen ke situ. Gitu. Bayangkan kalau anak Anda insting dan Anda tidak bisa mengarahkan, dia akan bingung seumur hidup Bapak Ibu. Seumur hidup dia bingung. Aku apa ya? Kok aku ini bisa, kok aku ini bisa? Ya bisa-bisaan doang, tapi nggak expert. Maka saran saya kalau punya anak insting, fokuskan ke 3 hal aja. Kamu mau fokus di mana nomor 1, 2, 3, udah yang lain nggak usah dikerjain. Gitu. Jadi dia bisa fokus, itu salah satu cara didiknya Bapak Ibu. Karena dia pengen semuanya bisa kayak Doraemon, semuanya bisa itu. Nah, pola pikirnya sering spontan. Cara belajarnya, paling cepat cara belajarnya kalau ada fungsinya langsung. Jadi langsung bisa dipakai, itu seneng deh.
Misal belajar matematika, kalau dia belajar teori doang, palanya panas Bapak Ibu. Tapi kalau dia diajarkan, kamu kalau belajar teori ini, nanti besok kita praktek untuk buat kerajinan tangan itu, misalnya gitu. Nanti hitung-hitungannya pakai ini, dia langsung oke gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi setiap orang punya cara belajar masing-masing. Terus nanti pilihan sekolahnya apa? Kalau insting, cocoknya dia termasuk orang yang fleksibel, bisa IPA atau IPS ya. Tapi sarannya memang masuk IPS karena orang insting ini lebih banyak potensinya di interaksi sosial Bapak Ibu. Ketemu orang banyak tuh makin potensinya bagus, silaturahmi makin bagus dia. Tapi kalau dia sendirian, makin murung, makin stres gitu. Nah, kuliah yang cocok apa dengan karakter yang tadi seperti ini? Kuliahnya dicocokkan Bapak Ibu. Ilmu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, jurnalistik, pariwisata, sosiologi, antropologi, manajemen bencana, misalnya kayak gitu. Sehingga dia lebih perform gitu. Udah sesuai dengan kodratnya dia gitu loh. Nih insting. Nanti kita cocokkan lagi ya Bapak Ibu kira-kira di mana. Gitu ya. Kemudian sensing. Sensing ini dominan di limbik kiri Bapak Ibu. Kelemahannya di mana? Lihat potensinya di sini. Kelemahan dia di intuisinya Bapak Ibu. Maka orang sensing kuat di dalam eksekusi, lemah di dalam ide Bapak Ibu. Jadi orangnya cenderung rajin, kuat, setia kawan. Ya, kemudian hafalannya kuat, teliti, nggak gampang capek ya. Nurut kalau perintahnya jelas. Kalau perintahnya tidak jelas, kalau Anda punya anak sensing, jangan sampai punya kata-kata begini. Dek, ambilkan gunting di sana. Dia akan bingung muter-muter cari guntingnya di mana. Sana itu di mana, Bu? Gitu. Harus jelas. Oh, di atas meja, meja belakang rumah warna itu. Nah, dia ngerti-ngerti. Kalau Anda mengarahkan anak sensing mau lipat baju, bukan lipat baju ya, lipat spray, rapikan tempat tidur, jangan cuma dibilang, Mbok yo dirapikan tuh tempat tidur. Tapi jenengan seumur hidup nggak pernah ngajarin dia ngerapin tempat tidur. Mau sampai kapanpun salah terus. Karena kemampuan inisiasinya kurang Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ngerti kok anakku kok susah ya di kon inisiatif ya. Bisa jadi sensing. Tapi nggak jaminan juga. Jangan salah tebak. Nebak-nebak bahaya sekali. Ini masalahnya urusan masa depan anak ini. Jangan ditebak-tebak Bapak Ibu. Repot nanti urusannya. Seumur hidup dia salah langkah bayangin. Kasihan kan? Gitu. Kemudian pikirannya lulus-lulus saja. Orang sensing ini nggak pengen neko-neko, jalani hidupnya slow living aja, nggak pengen gimana-gimana, ya kan? Pola belajar terbaik dia adalah sambil praktek. Ya, harus ada prakteknya. Pegang langsung, lihat langsung, banyak latihan soal. Gitu. Lebih cocok masuk jurusan apa? Otomotif, mesin, tata boga itu perform pasti dia. Langsung banyak gerak ini, banyak praktek. Kalau SMA-nya masuk di IPA sarannya. Gitu. Karakter orang begini, Bapak Ibu teliti dan sebagainya, kira-kira kalau dimasukin ke jurusan akuntansi, manajemen keuangan, perpajakan cocok nggak? Ya cocok pasti. Gitu. Tinggal belajarnya aja di setting. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau karakter begini, masuknya jurusan public speaking, komunikasi, gitu-gitu coba bayangin. Betapa tersiksanya dia. Karena dunia orang feeling makin tersiksa lagi kalau dia desain komunikasi visual, fotografi. Apa yang terjadi? Ini dunia abstrak nih. Tapi orangnya tidak abstrak nih orang sensing. Apa yang terjadi? Tersiksa dia. Kalau bisa-bisaan doang gitu. Bisa-bisaan doang gitu loh. Ya nggak expert-expert banget. Sehingga dia jadi rata-rata. Nggak expert. Kan repot tuh. Kita pengen anak kita jadi expertis sehingga duitnya juga makin banyak gitu loh. Jangan sampai setengah-setengah. Nanti kalah sama AI Bapak Ibu. Gitu kan. Nomor 3, kita hanya bahas 5 ya Bapak Ibu ya. Karena kalau 9 banyak sekali nanti. Jadi ini gampangnya selain insting dia punya introvert extrovert. Gampangnya kayak gitu. Nah sekarang mesin kecerdasan thinking nih Bapak Ibu. Kekuatannya logika, kelemahannya di perasaan. Kalau Bapak Ibu punya pasangan orang thinking, jangan paksa dia untuk peka. Tapi ajari Bapak Ibu. Suami jenengan karakternya dingin,
logis, pinter, tapi kurang berperasaan misalnya, itu bisa jadi karakternya thinking, Bapak Ibu. Jangan dituntut peka, tapi ajarin peka itu gimana. Contoh, Pak, kalau aku lagi begini, kamu begini ya, karena aku suka. Tuh. Tapi kalau Bu, yo peka kan ya, peka bisa. Harus diajarin. Orang thinking atau anak thinking, cara mendidiknya adalah dengan SOP, Bapak Ibu. Standar operasional prosedur. Bangun pagi jam berapa, ngapain aja, itu SOP. Bagi kita yang nggak thinking, kita akan melihat mosok sih gitu. Tapi bagi orang thinking memang bahasanya seperti itu, SOP. Kalau enggak dia akan nanya, kalau anak jenengan thinking dia akan nanya kritis. Kenapa sih kudu aku? Kenapa sih kudu saiki? Kenapa sih kudu ngene? Kenapa enggak ngene wae? Nah, itu thinking. Coba dirasakan baik-baik Bapak Ibu. Tuh. Kalau masuk sekolah apa kira-kira? Ya jurusan teknologi, TKJ gitu. Kalau SMA masuk IPA. Kalau masuk ke kuliah apa? Orang dengan karakter begini, ilmu hukum, teknik informatika, sistem informasi, statistika, mereka kuat. Setiap hari dia berpikir. Jadi kalau dimasukkan ke jurusan ini ya perform gitu loh. Bayangkan kalau thinking nih masuk jurusan orang feeling, suruh komunikasi, presentasi di depan, suruh ngomong setiap hari dengan expertise, nggak akan sanggup Bapak Ibu. Bisa, tapi nggak expert. Kita masukkan ke hal-hal yang expert aja, ke dia potensinya kira-kira muncul di mana di sini. Nih, cocokin di sini. Next, intuiting. Intuiting ini lawannya sensing Bapak Ibu. Kalau sensing tadi rajin bla 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 gitu, intuiting enggak. Intuiting lebih senang mengerjakan hal-hal yang bersifat abstrak, kreatif gitu-gitu. Ya, banyak akal orang yang berkhayal tiap hari. Makanya kalau ada anak intuiting tiap hari coret-coret apa aja dikerjakan, bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah itu intuiting Bapak Ibu. Suka lupa naruh sesuatu ya. Idenya tapi bagus. Makanya kalau kita nggak paham anak kita intuiting, sedangkan misalnya contoh nih, kitanya thinking, anak kita intuiting Bapak Ibu. Kita akan melihat anak kita adalah super pemalas. Wong kok anak kok males anake sopo iki? Kok turu wae, ngegame wae. Cora-cora tan gambar ra jelas ya misalnya gitu ya. Karena kita thinking yang disiplin, ketemu sama anak diamanai sama Allah, anaknya intuiting. Jadi kan yang pertama sabar dulu, sabar. Kemudian apa? Pahami, oh anak ini intuiting. Caraku mendisiplinkan, bukan berarti nggak bisa disiplin Bapak Ibu. Cara mendisiplinkannya bagaimana? Ini kuncinya. Kalau anak intuiting, dia berbicara tentang masa depan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongnya begini sama ini, kamu mau jadi apa dek? Aku mau jadi astronot. Oke, kalau mau bilang jangan dibantah. Kalau anda in thinking kan biasanya hawanya pengen bantah tuh. Ya nggak bisa deh, astronot tuh harus ke Amerika. Langsung tetot gitu langsung. Anak langsung ya udah, aku nggak mau jadi apa-apa gitu. Kalau kita tahu dia intuiting, kita kembangkan imajinasinya. Mau jadi apa dek? Mau jadi astronot. Oh iya mau jadi astronot. Bisa, tapi astronot itu dia harus bisa ini. Kamu mau nggak? Mau. Yuk kita pelajari gitu. Enak nggak itu kalau kita tahu? Asik toh kalau tahu karakter orang toh. Kita aja bisa di kantor menyesuaikan diri dengan orang lain, karakter banyak orang, tapi kalau di rumah kok nggak bisa ya? Nah itu jadi mawas diri ke kita sendiri. Nah, dunia-dunia orang intuiting itu masuk DKV Bu, cocok. Lawannya thinking tadi tuh. Perencanaan wilayah dan tata kota, jurnalistik, film, televisi, desain, cocok sekali. Apakah bisa kaya dari sini? Ya bisa banget. Percetakan, bikin desain, bikin logo, gitu-gitu mahal itu Bu. Kuncinya adalah apapun karakter anak kita, yang penting kaya, berkah, bermanfaat itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi memaksakan, no kamu harus jadi kayak aku, nggak. Yang penting kamu kaya, berkah, bermanfaat. Udah tiga itu, kaya, berkah, bermanfaat, KBB. Udah itu.
Kaya, berkah, bermanfaat. Apapun duniamu, berkah itu udah otomatis tidak melanggar agama, tidak melanggar hukum, ya kan? Bermanfaat, bisa bermanfaat bagi banyak orang, kaya gitu loh. Jadi sekarang tuh potensi kerjaan tuh banyak sekali. Sekarang dulu nggak ada afiliator, Bu. Sekarang afiliator di mana-mana. Gitu. Jadi pekerjaan tuh berkembang terus. Jangan dibatasi kalau Anda punya anak into eating. Tuh. Terakhir, ya terakhir adalah feeling, Bapak Ibu. Ini karakternya perasa, lawannya thinking tadi. Orangnya sangat perasa, tapi kalau diajak mikir logika gampang panas. Gampang panas, Bapak Ibu. Wataknya adalah baik hati, ramah, gak tegaan orangnya, rela berbagi, ya, bantuin orang. Kalau udah dewasa apa yang terjadi kalau dia nggak tahu dia feeling, biasanya susah untuk boundary, menjaga batasan. Makanya suka ketipu, Bapak Ibu, orang feeling ini. Ya, ngutangin temen nggak balik duitnya. Awalnya kasihan doang nih, aduh kasihan banget aku sama dia. Duitmu tinggal berapa? Tinggal ini, udah aku kasih lah sebagian. Nggak balik duitnya. Saking kasihan. Bayangin Bapak Ibu kalau dari kecil tidak dididik self bondering kalau anaknya feeling. Apa yang terjadi? Dia nggak tahu ini benar atau enggak. Repot kan? Karena keputusan dia membantu orang itu hanya karena perasaan. Kalau kita udah tahu dia anak feeling, Dek, kamu begini ya, nanti begini. Kalau ada begini jangan, kalau ada begini kamu begini. Kalau begini nggak boleh ya, kalau ini boleh gitu. Kalau kita tahu anak kita karakternya feeling dari kecil, kita langsung jaga batasan. Kita kasih statement-statement untuk menjaga dia. Gitu. Nah, pola belajarnya apa? Anak feeling ini diskusi, Bapak Ibu. Kalau anak thinking tadi, yang pemikir tadi, Bapak Ibu kalau ditemenin malah nggak perform, Bapak Ibu. Belajarnya ditemenin nggak cocok. Biarin aja. Dia belajar itu suka-suka dia, ya. Anak thinking itu belajarnya pakai analisa, Bapak Ibu. Jadi kesannya kayak nggak baca buku, padahal dia ngerti. Tiba-tiba pulang bawa nilai bagus gitu aja. Lebih bagus nanti kalau diajarin mind mapping. Kalau di saya nanti saya ajarin mind mapping, saya ajarin untuk menstruktur sesuatu gitu. Kalau anaknya feeling, dia sukanya diskusi. Malah seneng kalau belajar bareng sama emaknya, sama teman-temannya, lebih cepat masuk. Jurusan orang-orang perasa kayak begini cocoknya masuk jurusan apa? Psikologi, ilmu komunikasi, keguruan, hubungan masyarakat, jadi MC kalau memang nanti di non formal, duitnya banyak bodoh situ. Mentor kita namanya Mas Haikal Batuta, itu orang feeling. Orang feeling. Belajar MC dari mana? Otodidak. Baru kemudian ambil sertifikasi public speaking, kemudian ambil sertifikasi untuk MC Jawa. Sekarang bayarannya per MC 2 sampai 3 juta satu MC, padahal sehari bisa 3 sampai 4, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Bisa dapat duit dari mana-mana. Intinya jangan dibatasi, kita harus tahu, bukan berarti terus dibebasin enggak, Bu. Kita tetap tahu mappingnya. Kita bawa petanya, Dek, petamu ini. Kamu mau kemana? Ini. Kita arahin pakai Steven tadi. Gasin di sini, kamu jangan begini, kamu begini, kamu begini. Dia diatur dengan sesuai karakter dia happy, Bu. Bukan tersiksa, bukan. Dia happy. Oh iya ya, ibu kok memahami aku banget ya. Terus dari situ anak jadi makin sayang sama jenengan. Anak akan makin rela berkorban untuk orang tuanya. Dari hal-hal simple seperti ini. Cara komunikasinya disesuaikan gitu. Ya gitu. Nah nanti di konsep Steven itu ada hubungan saling mendukung dan menaklukkan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu karakternya ditaklukkan anak, misalnya contoh nih Bapak Ibu belum tes nih, kalau sudah tes Bapak Ibu karakternya feeling, anaknya insting, Anda jangan debat sama dia, kalah pasti. Karena insting luas ya. Anda pakai perasaan doang, Anda akan kalah terus debat. Saya sudah buktikan ke banyak orang ini. Ya, ketemu banyak orang karakternya apa insting, suaminya apa feeling, debat kalah mulu gitu. Apa yang harus dilakukan? Nanti ada triknya. Kalau ngomong sama insting, dia itu harus to the point, lembut, diajak dulu hati ke hati, masuk, baru kita sharing pendapat, bukan saling mengalahkan pendapat gitu. Tuh, kayak gitu Bapak Ibu. Simple, mudah dipahami, langsung bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Kita studi kasus ya. Sebelum studi kasus, ini materi terakhir saya. Nanti silakan kita berdiskusi.
Sebelum saya studi kasus, Bapak Ibu sudah paham sampai di titik ini? Kalau sudah paham, ketik paham. Ya, ketik paham. Tuh, Bu Sri Astuti, betul banget persis anakku. Iya, Bu. Ini ilmu terapan ini. Serius, seru banget nanti. Apalagi kalau bisa tes keluarga, itu seru banget itu. Lucu banget tes keluarga itu. Bu Imawati ya, suami yang selama ini ibu tuh kan bingung ya suamiku gimana ya cara. Nanti kalau udah ketemu sama aku, Bu, insya Allah nih, dia lebih percaya aku daripada jenengan. Nanti aku kasih tahu, Pak, istri jenengan tuh kalau komunikasi pengennya begini. Jadi nanti kalau ini begini-begini. Gitu. Nanti saya ngomong sama jenengan, Bu, Bapak tuh pengennya dibeginikan loh. Sehingga terjadi komunikasi yang berkesinambungan. Kalau happy kan saya juga ikut happy, Bapak Ibu. Tuh. Bu Imawati, Bu V, paham alhamdulillah. Yang lain bagaimana nih? Sudah paham belum nih? Sebelum kita studi kasus. Studi kasus ini fakta yang saya alami, nggih. Tapi saya samarkan nama-namanya. Ya. Oke, sudah paham ya. Next. Kalau di saya, program parenting saya ini untuk parenting ya. Pertama saya pasti tes dulu. Tes, kemudian saya bedah hasilnya, saya jelaskan ke orang tua, begini anak jenengan bla 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 udah. Cuman kan kita harus tahu bahwa hubungan antara ibu dan anak atau ayah dan anak ini kan dulunya misalnya nggak baik-baik saja misalnya. Berarti yang pertama bukan parenting dulu yang saya kerjakan, bukan, Bu. Yang saya kerjakan adalah bonding dulu. Bonding dan komunikasi antara ibu ayah dengan anak. Kalau sudah tune in satu sama lain, baru ketika masuk pola parentingnya masuk, pola belajarnya masuk, pola karirnya masuk. Tapi kalau bondingnya nggak oke atau nggak dikerjain dulu, ini omong kosong nih, nggak bisa nih. Betapa banyak Anda sudah belajar ilmu parenting, tapi nggak tune in. Kenapa? Karena anak menganggap Anda musuh. Bisa jadi. Anak menganggap Anda bukan temennya. Atau anak menganggap Anda bestian. Jadi ketika dikasih arahan, dia nganggap, besti gua ini. Gitu. Kalau nolak pun nanti dimaafin juga. Nah itu repot. Jadi nanti di bonding nih saya akan kasih, Bu, kalau Anda begini ya, Bu. Nanti begini ya, begini. Nanti pendampingan biasanya saya tuh. Jadi nggak sehari jadi bacain nggak. Saya tuh misalnya pendampingan 30 hari, Bu. Pendampingan. Jadi kalau tes di tempat saya, jadi kan bisa tes di Purwokerto, dimanapun silakan. Biasanya tes doang gitu, Bapak Ibu. Tes dijelasin, habis itu lupa lagi. Kalau saya, karena saya juga guru juga, saya merasa dengan biaya segitu, aku pengen Ibu dapat lebih. Biasanya kita ada mentoring mingguan, mentoring bulanan. Nanti ada materi yang saya share, kemudian ada webinar, ada personal chat, personal call. Pak, anakku begini gimana ya, Pak? Aku sih solusi bla 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 bla. Kemarin saya tuh ngetes dari anak usia SD sampai dengan SMP, terus sekarang SMA masih connect sama saya. Orang tuanya orang Tegal. Sorry, bukan orang Pekalongan gitu ya. Orang Pekalongan. Mas, anakku mau masuk kuliah nih, jurusannya apa ya? Terus saya lihat nilainya bagaimana, Bu? Oh ya, nih hasil tes TV-nya ini, nilai ini, kemudian saya analisa, Bu, ambil pilihan ini. Ini pilihan keduanya begini gitu. Alhamdulillah, perform udah masuk sekarang, Bapak Ibu. Jadi masih connect sama saya terus gitu loh. Saya bukan tukang ngetes tipin, bukan. Saya mentor buat bantu jenengan gitu loh. Saya pendamping buat bantu jenengan. Jadi jangan menganggap saya tukang tes tipin, bukan. Bukan. Ya. Kemudian baru pola parenting, pola belajar, pendampingan, pola karir dan sebagainya. Nah, ini contoh satu nih. Sama kayak tadi. Guru SD ngajar hampir 15 tahun, dikenal tegas, disiplin, terstruktur orang. Anak-anak di kelasnya itu rapi, bahkan sampai takut gitu ketemu, ngelihat gurunya dia langsung takut gitu. Kan kita pernah dong ngalami ada guru yang kita lihat dari jauh aja udah, waduh, ayo cepet-cepet masuk kelas gitu. Nah, gurunya seperti itu. Kemudian curhat ke saya, Pak, saya bingung nama anak saya sendiri nih yang ini nih. Gitu. Perempuan kelas 1 SMP.
Anaknya pendiam, jarang membantah, jarang membuat masalah. Karena dia tahu kalau dia bikin masalah sama ibunya itu berat tanggungannya. Tetapi ada satu hal yang membuat ibunya frustasi. Kalau diberi masukan, anaknya menangis. Kalau dikoreksi, anaknya nangis. Kalau dinilainya turun, anaknya nangis. Kalau dibandingkan sedikit saja, anaknya langsung masuk kamar, tutup pintu, nggak mau ngomong sama orang tuanya. Ibunya mulai kesel nih. Aku tuh nggak pernah mukul anak, mas. Aku ya nggak pernah melakukan kekerasan gitu. Saya hanya ingin dia itu lebih kuat. Dunia ini keras, mas. Kalau begini terus bagaimana nanti? Mungkin ini jadi kegelisahan ibu-ibu juga di sini. Ketika anaknya menangis, saya tanya, ibu bilang apa? Saya bilang jangan nangis. Saya bilang harus kuat. Saya bilang masalah seperti itu tuh biasa. Cari jalan keluarnya. Gitu. Karena ibunya logika dan thinking. Setelah itu bagaimana, Bu? Saya tanya lagi. Ya anaknya makin diem, mas. Makin tertutup. Sekarang kalau ada masalah dia ceritanya ke temennya, bukan ke saya. Ibunya tipenya thinking, Bapak Ibu. Cepat mengambil keputusan, cepat cari solusi, cepat bergerak. Tapi anaknya berbeda. Anaknya tipenya feeling. Banyak memproses perasaan, orangnya lebih peka, lebih sensitif terhadap kata-kata, lebih membutuhkan koneksi sebelum koreksi. Koneksi dulu, Bu. Hati ke hati, baru dikoreksi. Anaknya suka seperti itu. So yang dibutuhkan adalah saat itu bukan solusi, dia cuma pengen cerita. Dia pengen, Bu, nilaiku jelek karena aku begini-begini, aku mau minta maaf ya. Tapi sebelum kata itu terucap, ibunya udah langsung menyerang dalam tanda kutip tanpa sadar. Dia butuh dipeluk. Dia bukan hanya butuh jalan keluar, dia butuh teman cerita, teman curhat, teman cari solusi yang ngena di hati. Kemudian kata-katanya begini, Pak, saya baru sadar. Saya selalu berusaha membuat anak saya seperti saya. Ini kata-katanya. Dia pengen anaknya seperti dia. Saya tidak pernah benar-benar berusaha memahami siapa dia. Ingat ya Bapak Ibu, setiap anak bisa disiplin dengan caranya masing-masing. Tergantung kita masuknya dari mana. Bukan berarti terus kemudian anak feeling gak disiplin. Bisa disiplin, tapi caranya, treatmentnya berbeda Bapak Ibu. Gitu. So, apa feeling itu isinya? Pertama, secara kepribadian dia empatinya tinggi, mudah berbelas kasih, setia orangnya, penyabar, pendengar yang baik gitu. Yang sering terlihat sama orang tua yang tidak feeling bagaimana? Pendiam. Ini yang sering kelihatan nih. Kalau Anda tidak feeling, Anda tidak paham mana Anda feeling. Tidak suka keramaian, tidak banyak bicara, menyimpan masalah sendiri, sulit mengungkapkan perasaan, tidak suka konflik. Ini yang sering kelihatan kalau Anda tidak feeling. Kalau Anda tidak karakter feeling, Anda melihat anak Anda yang feeling, cenderungnya begini. Atau begini, dibilang cengeng, dibilang baperan, gak pede, lemah, terlalu sensitif gitu. Padahal pola pikir anak feeling tuh begini, apakah ini nyakitin orang lain gak ya? Apakah aku diterima gak di lingkungan yang ini gitu? Apakah ini baik? Apakah orang lain kecewa dengan omonganku? Apakah hubungan kami akan terganggu? Bayangin di kepala anak feeling tuh setiap hari begini Bapak Ibu. Ketemu sama orang tua yang tidak ngerti tentang dirinya. Makin tersiksa lah itu setiap hari dia. Betapa banyak orang tua yang hubungannya itu cuma transaksional. Bayarin sekolah, pulang sekolah, jemput sekolah, gak ada hubungan chemistry satu sama lain. Betapa banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Yuk, aku gak pengen itu terjadi gitu loh. Ayo, perbaiki, masih ada waktu, jangan ditunda lagi. Tunda lagi mau sampai kapan?
So, kalau mau bonding sama anak feeling ini, luangkan waktu berdua. Berdua aja yuk jajan seblak yuk sama ibu. Tiba di hari pertama ibu melakukan hal itu akan terkesan aneh. Opo ki, aneh sesuatu. Diulang aja terus, Bu. Setiap minggu jajan. Setiap minggu jangan setiap hari ya. Setiap minggu jajan keluar, naik motor bareng gitu. Lama-lama anak terbiasa, oh ibuku udah friendly nih. Ibuku nggak kayak dulu lagi, ibuku sudah berubah. Dari situlah dia mulai terbuka. Ciri-cirinya apa? Mulai curhat kan jenengan. Bu, aku tadi begini. Gak langsung dikasih solusi. Oh iya, gimana? Oh iya, iya, iya. Terus gimana? Gituin aja dulu. Validasi perasaannya. Dengarkan tanpa menghakimi. Beri perhatian personal. Ya. Awak jenengan yang tidak feeling, berkomunikasi dengan anak feeling, Anda akan seperti acting, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, memang harusnya seperti itu. Anda pakai topi yang berbeda. Ketemu anak thinking, pakai topi thinking. Ketemu anak feeling, ketemu pakai topi feeling. Itu Anda berperan, Anda kan sebagai mentor mereka. Anda berperan sebagai orang tua yang bisa mengayomi semua. Capek memang, capek tapi worth it. Capek tapi worth it. Daripada penyesalan nanti di akhir. Andaikan dulu, kayak gitu-gitu. Aku begini, anakku begini. Andaikan dulu, udah nggak bisa dibalikin lagi, Bu. Mending sekarang sebelum jauh. Gitu. Jadi pola komunikasinya, oh ayah paham kamu lagi sedih, nggak apa-apa, ayo sini sini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anak feeling begitu dipeluk, Bu, dilus-elus kepalanya, pundaknya. Saya ada satu contoh lagi sama ini di Sragen. Itu anaknya pendiam, Bu. Anaknya feeling, bapak ibunya thinking yang saya ceritakan di awal tadi. Yang pertama saya lakukan adalah karena dia tahu anak feeling nih salah arah, saya elus-elus kepalanya. Ini anak cowok nih. Dek, kamu mau jadi apa, Dek? Cita-citanya. Aku mau jadi kayak bapak, kata dia. Oh, jadi kayak bapaknya kebetulan di ruangan berbeda. Jadi kami di kafe, ibu anak yang si tes ini di ruangan berbeda, bapaknya di ruangan berbeda. Gitu. Si anak ini ngomong, saya pengen kayak bapak. Gitu. Bapak, oh iya, kenapa pengen kayak bapak? Karena bapak pinter, kata dia. Oh iya. Bapak, terus saya tanya sama ibu, bapak kerja apa, Bu? Arsitek, kata dia. Ya thinking arsitek, cocok. Kemudian anaknya pendiam gitu, takut salah. Anak feeling kalau punya orang tua thinking, dia takut salah, Bu. Bayangin, setiap hari begitu dia. Jadi kesannya harus bertingkah benar terus gitu. Bayangin anak sekecil itu harus kesannya jadi benar terus. Padahal kita manusia tuh ada loh sedikit salah gitu. Dia jadi takut mencoba, dia takut keluar dari zona nyaman. Curhat ke saya, kok anakku nggak begini, nggak sama kayak kakaknya. Tak gali, tak gali, tak gali, masalahnya di situ. Anak ibu tidak dikasih celah untuk salah. Bayangkan itu. Kita sedang merubah seseorang yang tadinya terkungkung ya, jadi makin oke gitu. Nah ini PR saya. Nanti saya insya Allah akan bantu. Bismillah aja, Bismillah, ikhtiar, cari jalan terbaik gitu. Alhamdulillah sekarang udah ibunya karena udah tahu, ibunya nangis. Nangis bener, nangis tuh. Saya losos begini, dia anaknya kan mau cerita ke orang asing nih, orang baru. Ibunya bilang begini, kok bisa mas, saya aja ajak ngomong dia susah loh. Nangis ibunya. Sethinking itu, sebakoh itu, dengan predikat dia punya atau memimpin lembaga, dia nangis, Bu. Saya cuma bilang gini, alhamdulillah, ya ini karena saya udah tahu karakter dia, Bu. Cara treatmentnya begini. Itu langsung terbukti, Bu, di depan mata beliau. Gitu. Jadi ini ilmu terapan, Bapak Ibu. Bukan teori, langsung bisa praktek. So nanti sampai di sini Bapak Ibu ya, potensi karir dia cocoknya jadi guru, dosen, trainer, psikolog, HRD, customer. Bisa, ini bisa jadi profesional nggak? Bisa, semua orang bisa Bapak Ibu. Jadi jangan paksakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, karena dirinya punya jalan sendiri nih. Gitu. Pola belajar yang disukai adalah pertama, anak feeling itu cocok-cocokan guru, Bu, karena dia perasa. Maka ajarkan dia untuk, Dek, ini gurunya memang nggak oke.
tapi kau butuh pelajarannya. Dengarkan saja, kalau masih bingung, ada ibu di sini yang siap jelasin ulang. Gitu, dia butuh kayak gitu. Ya gitu cara mendewasakan dia. Gak semua orang akan cocok dengan kita, tapi disitulah kita bisa memahami karakter orang lain. Ngerti? Ngerti. Oke, itu cara mendewasakan orang feeling. Gitu. Yang membuat mereka berkembang apa, Bu? Dihargai, dipercaya, didengar, diterima. Yang membuat mereka down apa, Bu? Dibandingkan, dipermalukan di depan umum, diabaikan, dibentak, dikritik terus-menerus. Kalau Anda punya anak feeling, Anda melakukan ini, Anda sedang menghancurkan mentalnya, Bu, tanpa sadar. Karena Anda melakukan ini tanpa sadar. Kalau Anda thinking, Anda sensing, cenderungnya begini, Bu, sama anak feeling. Tuh, hati-hati banget. Dan 25 pembahasan lainnya. Saya ada modul khusus, isinya 25, ini baru berapa ini? 5 apa berapa ini? Kita ada 25. Dari pola komunikasi nanti ada contoh kata-katanya, Bu. Jadi kalau lagi ngarahin dia kata-katanya ini, udah ada semua, jenengan tinggal pakai. Kalau di tempat saya ada begitu. Kalau di tes tempat lain, Steven di tempat lain nggak ada, Bu. Silakan cari. Nggak ada. Jadi silakan, itu pembeda saya untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tanya jawab, Bapak Ibu, kita tentu masih ingat di masa kecil kita ngerasain tidak enaknya diperlakukan tidak sesuai dengan diri kita pada saat itu. Kita nangis, bapak kita nggak tahu, ibu kita nggak tahu harus gimana, malah makin dibentak. So hari ini jangan sampai diulang lagi. Pola itu harus diputus di jenengan. Berikan hadiah terbaik untuk anak Anda dengan perlakuan sesuai dengan dirinya. Itu. Jangan sampai masa lalu itu terulang. Diputus di jenengan. Harus selesai di aku. Itu. Makanya pahami nature dan nurture tadi, sehingga mudah-mudahan insya Allah ini ikhtiar bismillah untuk masa depan putra-putri jenengan. Terus kalau mau tes gimana, kemarin ada yang nanya. Mau tes gimana? Nah, tes ini sudah 783.000 orang yang sudah tes, lebih bahkan. Dan tokoh-tokoh kita juga sudah tes. Ini kita bahas satu-satu ya. Pak Helmi Yahya ini karakternya insting, Bapak Ibu. Lihat bisnis yang dikerjakan. Biasanya sosial eksperimen, bisnis tentang kuis gitu. Membuat orang bahagia. Ini insting banget. Ya. Apa Ari Ginanjar, ISQ, ini sensing, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Ria Ricis, mesti jenengan nyangka Ria Ricis itu feeling. Setelah dites thinking, Bu. Makanya perhitungan sekali Ria Ricis itu. Nah, Raffi Ahmad, apa kira-kira Raffi Ahmad? Bu, coba tebak, Raffi Ahmad apa, Bu? Coba ketik di kolom chat, Raffi Ahmad hasil tes TV-nya apa? Coba yang bisa nebak. Yuk kita tebak-tebak buah manggis. Raffi Ahmad kira-kira hasil tes TV-nya apa? Insting ekstrovert. Insting tidak ada ekstrovert introvertnya, Bu Diana. Bu Suci feeling, Bu Diana insting. Oke. Thinking ekstrovert Bu Sri Astuti, Pak Heri feeling. Jawabannya betul, feeling tapi introvert, Bapak Ibu. Feeling tapi introvert. Bisa nggak pekerja keras seperti Raffi Ahmad? Bisa, tapi kita harus ngerti celahnya dulu. Raffi Ahmad bekerja keras karena satu, karena dia punya perasaan, dia ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang sekitarnya. Disitulah dia mulai bekerja keras, Bapak Ibu. Semua orang bisa. Jadi bukan berarti terus kita sesuaikan nggak ada potensi ke depannya. Ya ada, tapi cara masuknya kita itu loh kita sesuaikan, cara memotivasinya sehingga dia muncul potensi terbaik. Ustadz Adi Hidayat apa? Coba Bapak Ibu tebak. Ustadz Adi Hidayat apa? Nggak boleh browsing ya. Yo. Ustadz Adi Hidayat apa ini, Bapak Ibu? Dengan pola beliau ketika menjelaskan, oh ini letaknya di sebelah sini, oh, ini di sebelah sini ayatnya gitu. Apa kira-kira? Bu Suci nyebaknya thinking, Ibu V thinking. Jawaban yang tepat adalah intuiting, Bapak Ibu. Intuisi, Bapak Ibu. Ustadz Adi Hidayat intuiting.
Susah kan? Nggak bisa ditebak kan? Susah. Iya. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini suami istri, Ari Untung sama istrinya. Tes lucu, seru. Kalau Ustazah Oki ini feeling, Ustazah Oki feeling. Tasya Kamila thinking. Seperti itu. Pak Jaya Setiabudi pengusaha intuiting dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Manfaatnya apa sih tes TV? Yang pertama potensi, tadi udah tak jelasin dari awal ya, potensinya ketahuan, pola asuhnya ngerti, merancang arah pendidikannya jadi ngerti gitu ya. Memahami karakter pasangan juga bisa, meningkatkan kualitas komunikasi, mengurangi konflik rumah tangga, meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, dan lain sebagainya. Ada 15 manfaat tesnya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen fasilitasnya ini, harganya ini Bapak Ibu. Jadi penjelasan offline 2 jam full, sertifikat digital, 25 materi penjelasan Steven, mentoring parenting online setiap pekan, konsultasi gratis selama 3 tahun Bapak Ibu, akses komunikasi komunitas Steven Jateng, dan tesnya bisa di kota Anda tanpa Anda bayar transportasi ataupun ngundang saya bayar transportasi, enggak, bayar tesnya aja. Normalnya di angka 975.000. Hari ini kalau Bapak Ibu pengen harganya 550.000. Kita akan ada tes di Sabtu dan Minggu ini insya Allah. Hari Sabtu besok dan hari Minggu. Hari Sabtu sudah terisi jam 10 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau jenengan mau setelah jam itu atau besok hari Minggunya pagi sampai dengan sore. Nanti tinggal kita alokasikan waktu 2 jam untuk penjelasan gitu. Saya buka hanya untuk 7 orang karena saya sudah kurangi cukup banyak. Kalau Bapak Ibu mau, sekarang sudah terisi alhamdulillah 4 orang. Masih ada 3 orang lagi untuk besok di hari Sabtu dan Minggu. Saya belum tahu lagi kapan ke Purwokerto karena saya jelajahnya sebenarnya Solo Raya Bapak Ibu. Kebetulan kemarin ngisi bantu untuk di Banyumas. Jadi saya sediakan waktu untuk di Banyumas. Kalau Bapak Ibu pengen tes di SEA Training Consulting, saya yang akan tes langsung, saya akan menjelaskan langsung insya Allah. Dan sekarang tinggal 3 orang saja. Jamnya jam 10 sampai jam 4. Di mana? Di Cafe Ruang Temu, Kecamatan Purwokerto. Nanti dicari aja Cafe Ruang Temu. Nanti kalau bingung bisa tanya ke saya Google Maps-nya. Jadi 550.000 saja. Jadi bedanya sama tes di tempat lain apa? Tes tempat lain 500.000. Tapi tes dan penjelasan toh. Kalau di tempat saya ada fasilitas tambahan, nambahnya cuma 50.000 Bapak Ibu. Jadi gas aja, kalau kalau saya gas aja. Memang kesannya mahal di awal, tapi kalau manfaatnya bisa sampai puluhan tahun, duit 550.000 hari ini, apalagi inflasi, dolar naik, udah nggak. Menurut saya ya, duit segini worth it banget lah, gitu, worth it banget. Jadi silakan, nanti cara daftarnya gimana? Silahkan chat nomor saya yang ada di grup Bapak Ibu, atau yang nge-share Zoom di chat aja mau daftar tes Steven gitu. Ketik aja mau daftar tes Steven. Setelah itu nanti akan saya follow up, nanti tinggal payment dan juga dan lain-lain diinfokan. Pembayarannya bisa di tempat tes Bapak Ibu. Jadi nanti pas kita janjian udah ketemuan, tes penjelasan baru bayar kayak gitu. Oke, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan untuk chat saya masih tunggu. Silakan kalau mau chat saya, mau daftar tesnya, silakan Bapak Ibu. Karena saya belum tahu lagi kapan ke Banyumas ya, ke Purwokerto. Mumpung saya ada kesempatan untuk ke sana, Bapak Ibu, ayo kita ketemuan, kita bahas banyak tentang Steven dan hasil tesnya putra-putri Bapak Ibu. Saya coba untuk jawab pertanyaan Gih. Yang pertama tadi yang sudah nanya Bu Siti. Bu Siti Farida. Bu Siti Farida. Bu Siti Farida, pertanyaan adalah
Komunikasi dengan anak saya sempat kewalahan karena anak keterbukaan kurang. Tapi alhamdulillah saya mendapat informasi dari temannya yang ternyata positif. Ya bu, itu harapannya ceritanya nggak perlu ke temennya ataupun dua-duanya gitu ya, ke jenengan dan ke teman gitu. Jadi kan kita juga bisa kontrol apa yang dibahas, kita juga tahu informasi A1 dari si anak gitu ya. Harapannya seperti itu. Pahami aja dulu Bu karakternya, kemudian bondingnya, komunikasinya insya Allah nanti bisa lebih akrab lagi. Kemudian Bu atau Pak Wahyu nih ya, Bu Wahyu mungkin ya. Bagaimana cara yang baik atau pas untuk menangani berbagai karakter anak-anak di sekolah, Coach? Nah ini kemarin ada Bu Diana kalau nggak salah ya. Pengen juga kalau misalnya undang saya ngajar parenting di sekolah gimana bisa gitu ya. Minimal kita jadi ngerti tahap awal anak itu karakternya apa, bagaimana cara ngurusinnya seperti itu. Makanya saya lebih cenderung ke parenting di rumah Bapak Ibu karena lebih fokus. Kalau di sekolah kita ketemu dengan banyak wajah, banyak karakter, bingung nanti kita mau fokusnya kemana. Andaikan setiap orang tua itu segitiganya begini ya, antara pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah dengan anak ada segitiga yang saling kesinambungan tuh masya Allah ya, bisa bisa jadi maksimal banget gitu. Tuh ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya buka untuk 3 penanya. Ini sudah ada beberapa yang ngechat. Saya batasi untuk 3 orang saja ya Bapak Ibu yang mau tes Steven karena waktu saya cukup terbatas sampai hari Minggu. Jadi habis itu sorenya langsung saya balik ke Solo. Seninnya udah ngurusin yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya batasi untuk 7 orang saja, sudah terisi alhamdulillah 4 orang gitu Bapak Ibu. Sebenarnya pengen, kalau saya mah pengen aja mau 15 tes juga oke, tapi kan Senin ada kegiatan lain dan Banyumas jauh juga gitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan Bapak Ibu. Chat aja dulu ke saya, nanti tinggal kita bahas terkait dengan hal lain-lainnya seperti itu Bapak. Kalau pengen untuk tes TV nananya mumpung ada kesempatan. Silakan. Kalau ada pertanyaan bisa di list di kolom chat Bapak Ibu. Di kolom chat ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Ada 3 kesempatan untuk bertanya. Halo, ada Bapak Ibu yang mau bertanya?